Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang gelombang bunyi pada bagian ketiga ini. Nah, sekarang kita akan awali pembahasan kita kali ini dengan melanjutkan pembahasan tentang pipa organa. Kali ini untuk pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup, ujung-ujung tertutupnya selalu menjadi simpul atau not. Nah, ini ujung ini adalah not. Untuk nada dasar terdapat satu perut dan satu simpul antinod, satu antinod, ya. Dan ini antinod dan ini not. Antinod itu perut dan nodnya adalah simpul. Untuk nada atas ke N terdapat N plus satu perut, nada atas ke 1. Berarti 1 tambah 1 ada 2 perut. 2 antinod dan N plus 1 simpul, ya, yaitu 2 node ini dengan ini dan seterusnya. Jika L adalah panjang pipa organa tertutup dan V adalah cepat ramat gelombang bunyi pada pipa, maka frekuensi nada dasar pipa organa tertutup dinyatakan dengan F0 sama dengan, ya, V per 4L. Ini terjadi karena L ini panjang pipa organa itu untuk nada dasar terjadi 1/4 panjang gelombang. Jadi untuk nada dasar L-nya itu sama dengan 1/4 lambda. Sehingga untuk nada dasar lambdanya itu menjadi 4L, ya. Karena F0 itu sama dengan V per lambda dan lambdanya 4L, makanya ini jadi V per 4L. Ya, gitu. Nah, bagaimana kalau nada atas ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya? Ya. Tadi nada atas, nada dasarnya F0 sama dengan V per 4L, F1 masukkan N-nya sama dengan 1, itu sama dengan 3 per 4L. F2 sama dengan 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 per 4L dikalikan V. Ya, ini juga dikalikan V. Dan seterusnya. Sehingga bentuknya, kalau kita rumuskan, Fn itu sama dengan 2N plus 1 kali V dibagi 4L. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. N sama dengan 0 itu nada dasar. N sama dengan 1, nada atas ke 1. N sama dengan 2, nada atas ke 2. N sama dengan 3, nada atas ke 3. Dan seterusnya. Mari kita lihat contoh soalnya. Ya, ini mari kita jika nada atas kedua suatu pipa organa tertutup, ya, ini diketahui nada atas kedua, saya tulis F2, pipa organa tertutup T dari tutup beresonansi artinya memiliki frekuensi yang sama dengan nada atas ke 1 dari pipa organa terbuka F1B. Hitunglah perbandingan panjang pipa organa tertutup dengan pipa organa terbuka tersebut. Maka ditanyakannya adalah perbandingan panjang pipa organa tertutup dengan panjang pipa organa terbuka. Ini berapa? Ya, kita jawab dengan menuliskan yang pertama, bagaimana rumus untuk frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup, ya. Nah, frekuensi nada atas kedua pipa organa tertutup itu adalah 5 V per 4L. Frekuensi nada atas ke 1 pipa organa terbuka itu adalah V dibagi dengan L. Ini saya tulis pakai B untuk yang terbuka, ini pakai T untuk yang tertutup. Nah,
Sekarang F2T itu sama dengan F1B. Kita masukkan F2T-nya 5V per 4LT sama dengan V per LB. Ya, yang ditanyakan adalah LT per LB. Maka LT-nya pindahkan ke atas. Ini V dengan V-nya bisa kita coret. Ini jadi 1, ini 5. Ya, kita ke atas. Maka ini 5 per 4 itu sama dengan LT dibagi LB per LB. Maka kita dapatkan perbandingannya adalah LT per LB sama dengan 5 per 4. Atau kalau soalnya pilihan ganda nanti ditanyakannya dalam bentuk LT berbanding LB seperti ini, maka ditulisnya adalah 5 berbanding 4. Ya. Hati-hati di dalam saya. Ini pertanyaannya perbandingan panjang pipa organa tertutup. Berarti harus LT dulu karena tertutup. Dengan pipa organa terbuka. Ya. Ini. Oke ya, baik. Ini saya kita pahami, kita teruskan. Sekarang resonansi. Nah, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda yang lain. Nah, di sini. Jadi ini ada pengaruh getaran benda yang lain. Kedua benda yang beresonansi memiliki frekuensi yang sama. Ya. Atau frekuensi benda yang ikut bergetar merupakan kelipatan bilangan bulat frekuensi benda yang bergetar duluan. Ya, tapi pada umumnya frekuensi resonansi ini memiliki frekuensi yang sama. Nah, benda yang pertama bergetar ini adalah garpu tala. Ini garpu tala. Ya. Nah, garpu tala bergetar, kemudian menggetarkan udara sekitarnya, sehingga nanti akan terjadi resonansi, suaranya akan bertambah besar. Prinsip resonansi pada pipa organa tertutup dapat digunakan untuk menghitung kelajuan bunyi di udara. Nah, bagaimana caranya? Kalian perhatikan begini. Ini percobaan tabung resonansi. Ya, ini tabung resonansi diisi air, biasa diisinya dari sebelah sini, ya, sampai nanti si airnya mencapai ketinggian tertentu, maka dia akan terjadi resonansi. Ini salah satu cara saja. Ada juga yang caranya justru dibuang si airnya, diisi penuh dulu, kemudian dibuang. Ya. Nah, ini yang pertama, ini adalah resonansi yang pertama. Jadi panjangnya itu L1. L1 itu berarti panjang resonansi yang pertama. Dan ini terjadi panjang gelombang yang pertama. Ya. Nah, lambda itu sama dengan, ya, ini kalau resonansi yang pertama berarti ya lambdanya itu 1/4. Jadi n-nya di sini kalau kita mulai dengan n sama dengan 0, di sini n-nya adalah mulai sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau L sama dengan 0, ya, ini berarti resonansi yang pertama, maka lambdanya itu adalah 4L dibagi 1. Ya, lambdanya 4L. Kalau kedua, ya 4/3, 4L/3. Karena lambda kedua, L2 itu adalah 3/4 lambda. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cepat rambat bunyi di udara? Cepat rambat bunyi di udara itu adalah
V itu sama dengan F kali lambda. Ya. Nah, kalau kalian ingin bentuknya, Pak, N-nya mulainya dari 1 saja boleh. Ini bentuk N yang di sininya ubah tandanya jadi minus. Kalau ini tandanya minus, maka dia mulainya dari 1. Ya. Ini tandanya minus, maka mulainya dari 1. Nanti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau tandanya plus, mulainya dari 0. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Sebuah tabung gelas ujungnya terbuka. Tabung gelas tersebut dimasukkan ke dalam bejana berisi air. Di atas tabung dikertarkan gabung tala dengan frekuensi tertentu. Mula-mula tabung penuh berisi air, lalu ditarik ke atas. Jika bunyi paling keras pertama, bunyi paling keras pertama itu terdengar pada saat panjang tabung di atas air 20 cm, ini berarti resonansi yang pertama, N-nya sama dengan 1, ya. Diketahui N-nya sama dengan 1. Pada saat panjang tabung di atas air, berarti L1-nya sama dengan 20 cm. Dan kecepatan lambat bunyi saat itu, berarti V-nya sama dengan 340 meter per sekon. Tentukan, ya, ditanyakan panjang gelombang bunyi tersebut, lambdanya berapa? Ya, yang B, frekuensi bunyi F-nya berapa? Frekuensi sumber bunyinya. Ya, kita jawab di sini. Yang A, lambda. Ya, kita tahu lambda itu sama dengan 4 kali L1. Ya, L1-nya 20 cm, 4 kali 20 cm berarti 80 cm atau 0,8 meter. Yang B, berapakah frekuensinya? Ya, frekuensinya. Frekuensi itu sama dengan V per lambda. V-nya sama dengan 340 dibagi dengan 0,8. Ya, sama dengan ini 320 dibagi 0,8. Ini 3.400 dibagi 8. Ini sama dengan 425 Hz. Ya. Tuh, contoh soal resonansi. Ya. Oke, kita teruskan ke materi berikutnya. Sekarang kita akan bicarakan tentang energi gelombang bunyi. Energi yang ditransmisikan oleh gelombang bunyi dapat dirumuskan dengan E sama dengan setengah KF A kuadrat. Itu energi yang ditransmisikan, KF itu konstanta gaya, satuannya Newton per meter, dan A adalah amplitudo gelombang. Nah, energi gelombang bunyi biasanya tidak ditanyakan dalam bentuk ini. Ya. Bentuk lain perumusan energi gelombang bunyi itu E sama dengan 2V kuadrat MF kuadrat kali A kuadrat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan laju energi. Laju energi itu P itu sama dengan E per T, atau ini dikenal juga dengan daya. Ya. Nah, banyaknya energi yang ditransmisikan melalui satu titik per satuan waktu. Nah, kemudian ini ada intensitas. Intensitas adalah gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan yang tegak lurus pada arah cepat lambat gelombang. Ya, jadi ini adalah per satuan waktu per satu satuan luas. Jadi I itu sama dengan P per A. Ya, nah. Perbandingan intensitas gelombang di dua titik yang berbeda jarak dari sumber gelombang dinyatakan dengan ini. Dari mana asalnya? Nah, ini perhatikan gambar ini. Gambar ini ya titik-titik yang memiliki jarak yang sama R1 di sekitar titik P itu akan membentuk bola.
ya, sehingga A itu adalah luas permukaan bola. Bagaimana luas permukaan bola? Itu luas permukaan bola itu adalah 4V, kalau jari-jarinya 1 berarti R1 kuadrat. Ya. Nah, I itu sama dengan P per A. Artinya sama dengan P per 4V R1 kuadrat. Sehingga, ya ini kalau I1 ya. Sehingga kalau I1 per I2, ya, ini hasilnya P per 4V R1 kuadrat per P dibagi 4V R2 kuadrat. Ini dicoret. Ini juga dicoret. Ini 1 per R1 kuadrat, ini 1 per R2 kuadrat, maka dibalikan hasilnya adalah seperti itu. Ya, hasilnya I1 per I2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Oke, sekarang contoh. Ya. Suatu gelombang gempa terasa di kota A dengan intensitas 6 kali 10 pangkat 5 watt per meter persegi. Ya, jadi ini kota A. Ya. Sumber gempa berasal dari suatu tempat yang berjarak 300 km ya, dari ini kota B harusnya. Ya, suatu gelombang gempa terasa di kota B dengan intensitas 6 kali 10 pangkat 5 meter. Sumber gempa berasal dari suatu tempat yang berjarak 300 km. Ini B. Ya, katakan sumber gempanya adalah di titik di sini. Katakan ini titik S sumber gempanya. Jika jarak antara kota B dan kota C sebesar 100 km, ya, ini tadi BS-nya sama dengan 300 km. Jika jarak antara kota B dan kota C sebesar 100 km dan ketiga tempat itu membentuk sudut segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku kota B, maka intensitas yang terdengar di kota C, ini BS 300 km dan BC-nya sama dengan 100 km. Nah, 100 km itu kan misalkan di sini. Ini adalah C-nya. Nah, siku-sikunya ini siku-sikunya di titik B ini. Ya. Ini 100 km. Nah, sekarang berapakah intensitas gempa yang terasa di kota C? Nah, kita tahu IC per IB sama dengan ya RB per RC dikuadratkan. Nah, ya, RB itu SB. Ya. Kemudian RC ini RB-nya sama dengan SB. Kemudian RC-nya itu sama dengan SC. Nah, gimana kita ngitung SC? Karena BC-nya itu yang diketahui adalah BC dan SB. Nah, RC itu sama dengan akar SB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, ini akar 300 kuadrat ditambah 100 kuadrat. Maka RC-nya sama dengan akar, ini 3 kali 10 pangkat 2, berarti 9 kali 10 pangkat 4 ditambah 1 kali 10 pangkat 4. Maka hasilnya RC itu sama dengan akar 9 tambah 1, 10, jadi 10 kali 10 pangkat 4, 10 pangkat 5 kilometer. Ya.
Nah, sekarang kita masukkan karena yang ditanyakan IC sama dengan IB kali RB per RC dikuadratkan. IB-nya 6 kali 10 pangkat 5, RB itu 300. Nah, RC-nya akar 10 pangkat 5, ini dikuadratkan. Maka hasilnya IC sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 kali 3 kali 10 pangkat 2 dikuadratkan, jadi 9 kali 10 pangkat 4 dibagi 10 akar 10 pangkat 5 dikuadratkan, ini pangkat 2, maka ini jadi 10 pangkat 5 ya. Jadi 6 kali 10 pangkat 5, ini 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat 5 ini dicoret, jadi ini 10, 9 per 10 jadi 0,9, maka ini hasilnya 5,4 kali 10 pangkat 5 watt per meter persegi. Ya, ini contoh soal, ya kita lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya ini adalah taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan respon telinga manusia normal terhadap rangsangan gelombang bunyi. Taraf intensitas suatu sumber bunyi didefinisikan sebagai logaritma perbandingan antara intensitas sumber bunyi dengan intensitas bunyi terendah yang dapat didengar oleh manusia yang disebut dengan intensitas ambang pendengaran. Ya, intensitas ambang pendengaran ini I0. Nah, taraf intensitas bunyi suatu sumber bunyi itu dinyatakan dengan ini logaritma TI, taraf intensitas, sama dengan 10 logaritma intensitas sumber bunyi dibagi dengan intensitas ambang dB. dB itu singkatan dari desibel. Ya. Nah, satuan taraf intensitas bunyi itu sebetulnya bel. Nah, tetapi karena bel itu nilainya cukup besar, jadi orang lebih banyak menggunakan ini desibel. Desibel itu artinya 1/10 bel. Kalian ingat desimeter. Nah, ini IO sama dengan atau I0 sama dengan 10 pangkat minus 12 watt per meter atau watt per meter persegi. Ini kalau intensitasnya 1. Nah, sekarang bagaimana kalau sumber bunyinya ada N buah yang identik atau yang sama? Maka ngitung taraf intensitasnya, ya, kalau diturunkan hasilnya jadi TI N buah itu sama dengan TI taraf intensitas kalau 1 ditambah dengan 10 kali log berapa jumlah sumber bunyi sekarang? dB, desibel. Ya, dB itu adalah desibel. Nah, ini intensitas dan taraf intensitas beberapa sumber bunyi. Ambang pendengaran, taraf intensitasnya 0, itu 10 pangkat ini 10 pangkat minus 12. Ambang rasa sakit, taraf intensitasnya 120 desibel, intensitasnya 1 watt per meter persegi. Sirine pada jarak 10-30 meter, ya, taraf intensitas 100, intensitasnya 1 kali 10 pangkat minus 2, dan seterusnya. Ya, ini contoh beberapa taraf intensitas. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Diketahui taraf intensitas bunyi sebuah pesawat pada jarak 20 meter adalah 120 dB. Nih, diketahui TI awal itu sama 120 dB pada jarak R awal sama dengan 20 meter.
Ya. Sekarang jarak akhirnya RB-nya itu adalah 200 meter. Pertanyaannya yang ditanyakan adalah berapakah taraf intensitas bunyi pesawat tersebut sekarang? Berarti TI pada keadaan B. Ya. Nah, kita jawab. Ini TIB itu kan sama dengan 10 log IB per I0. Ya, IB. Nah, sedangkan ini TIA itu kan sama dengan 10 log IA per I0. Nah, sekarang kita cari dulu berapakah ya IB-nya. Dari mana kita dapat? Ini IB per IA itu sama dengan RA per RB dikuadratkan. Ya, IB sama dengan IA, RA-nya 20 per 200 dikuadratkan. Berarti IB sama dengan IA kali ini 1/10 dikalikan 2, berarti ya dipangkatkan 2. Ya, ini 1/100. Toh dengan kata ini 10 pangkat minus 2. Ya, IA. Nah, berarti kita masukkan ke sini. T, ya, ini TIB sama dengan 10 log ya IB per I0. Ini sama dengan 10 log ya 10 pangkat minus 2 kali IA per I0. Ya, berdasarkan sifat logaritma ini 10 log 10 pangkat minus 3 ditambah dengan 10 log IA per I0. Ini 10 kali 10 log 10 pangkat minus 3 hasilnya minus 30 ditambah ini sama dengan TI awal, TIA. TIA-nya sama dengan 120 dB. Maka hasilnya sama dengan 90 dB. Ya. Berikutnya, sebuah sumber bunyi menghasilkan taraf intensitas bunyi 50 dB. Ya. Ini jadi TI-nya sama dengan 50 dB. Hitunglah taraf intensitas bunyi yang dihasilkan terdapat 100 sumber bunyi yang sama. N-nya sama dengan 100. Ditanyakan berapakah TIN? Ya, nih kita jawab TIN sama dengan TI ditambah 10 log N. TI-nya 50 ditambah 10 log 100. Ini sama dengan 50 ditambah 10 kali 2 sama dengan 50 ditambah 20 sama dengan 70 desibel. Nah, gimana sifat logaritmanya? Ya, Anda bisa tanyakan pada guru matematika atau nanti pada saat Zoom meeting kita bahas. Berikutnya adalah konsep layangan bunyi. Pada saat dua buah gelombang bunyi yang memiliki amplitudo sama dan merambat dalam arah yang sama, namun memiliki frekuensi yang berbeda sedikit, maka bunyi akan terdengar keras dan lemah secara bergantian. Peristiwa ini disebut layangan
bunyi atau bit. Frekuensi pelayangan sama dengan selisih antara kedua gelombang bunyi yang menghasilkan pelayangan. Ya, selang waktu antara dua pelayangan berturut-turut itu 1 per harga mutlak F2 kurangi F1. Frekuensi pelayangan yang terjadi adalah F pelayangan, itu adalah F2 kurangi F1. Pokoknya yang besar kurangi yang kecil. Nah, ini contoh. Dua buah dawai baja identik memberikan nada dasar dengan frekuensi 400 Hz. Berarti ini ada dua. Ini ada F01 400 Hz. Nah, F02 juga sama 400 Hz. Nah, tegangan salah satu dawai, katakanlah yang kedua ini, ditambah dengan 2,01% dari tegangan semula. Nah, ini asalnya F, ya F2. Sekarang berubah menjadi F2 aksen. F2 aksennya sama dengan 100%, ya. Ini 100% ditambah 2,01% F2F. Maka ini hasilnya sama dengan 1,00201 F. Ya. Gitu. Ini diketahui. Nah, ditanyakan sekarang, kalau dibunyikan bersamaan akan terjadi pelayangan. Berarti ditanyakan adalah FP-nya. Ya. Nah, pada waktu kita mempelajari dawai, ya, kita tahu bahwa F itu F0 itu kan sama dengan 1/2L kalikan F per mu. Ya, karena mu-nya sama, maka F0 itu berbanding dengan akar F. Maka ya, F02 aksen berbanding dengan F02 itu akan sama dengan akar F aksen per akar F. Ya, maka F02 aksen itu sama dengan akar F aksen per F dikalikan F02. Ini akar F aksen 1,02. Ya, itu kelebihan nolnya. Ini 1,02. 01 F dibagi dengan F. Ya, kalau kalian cari ini F dengan F coret. Ini F02. Maka F02 aksen sama dengan akar 1,0201 itu akarnya dikalikan F02 itu F02. Ini hasilnya sama dengan 1,01 kali F02 sama dengan 1,01 kali 400 sama dengan 404 Hz. Berapa frekuensi pelayangannya? Sama dengan F02 aksen dikurangi F02. Maka ini hasilnya adalah 404 dikurangi dengan 400. Ini sama dengan 4 Hz. Jadi frekuensi pelayangannya adalah 4 Hz. Ya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Untuk gelombang bunyi ini sampai di sini, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ya, kalau tidak ada
atau kalau ada yang belum dipahami kalian bisa ditanyakan nanti. Ya, sekian perjumpaan kita kali ini. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.